Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Khalil Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Ada berita gawat ini. Ternyata Ngabalin itu ialah, sesuai dengan judul di thumbnail, Ketua Koordinator Koalisi Merah Putih. Karena sana, apakah kalian masih berani untuk tidak pasang fotonya Gibran sebagai wakil presiden? Yang sampai kalian digebukin sama si Ngabalin. Karena saya dengar brutalnya dia 2 kali lebih brutal daripada orang brutal tuh katanya. Di video mana? Di video ini nih. Coba kita simak bersama. Check it out. Kawan, kalau kita mau bicara dengan jujur bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sudah mentakdirkan bahwa dia terlahir dari ovum dan spermanya Pak Jokowi. Yes. Udah deh, pakai kalimat begitu. Bagaimana mungkin Anda bisa menggugat takdir Tuhan terhadap kelahiran seorang Gibran dari anak turunannya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana? Sudah ini Tuhan mentakdirkan seperti itu. Allah mentakdirkan saya sebagai anak kopral, anak tentara yang tidak boleh berdemonstrasi di zaman Orde Baru, sebab kalau ditahu anak tentara pasti habis dilipat-lipat. Tapi Tuhan mentakdirkan perjalananku dengan cara sendiri, sampai hari ini masih ada. Saya berkali-kali kan bilang, kawan-kawan tahu, Indra tahu, Titi tahu, Ara tahu, saya ini adalah direktur politiknya Koalisi Merah Putih. Saya ini adalah direktur politiknya Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih. Iya kan? Ampun, Bang. Tapi hari-hari juga kita berhadapan dengan Ara pada periode kemarin. Tapi kan perjalanan waktu dan ruang membuat kita melihat, mendengar, dan melakukan satu perubahan. Karena kita bukan malaikat. Kita ini manusia biasa, Bapak. Orang-orang Islam itu berpendapat bahwa al-imanu yajidu wa yangkus. Iman itu keluar masuk. Pagi orang bisa beriman, malam orang kembali dengan perilaku lamanya. Malam orang beriman, pagi dia kembali dengan perilaku yang anunya. Sebentar, itu anunya. Jadi maksud saya begini, kalau dari sisi pernyataan seperti tadi Indra memulai dengan beberapa pernyataan diksi yang dikemukakan oleh Gibran. Ya, saya sendiri pernah bertanya langsung kepada Bapak Presiden. Dan Presiden bilang, tanya langsung sono sama Gibran. Sono Gibran. Karena dia memulai pikiran ini tidak pernah membicarakan dengan saya. Iya. Jadi bukan ini permintaan dari Pak Jokowi. Iya, jadi Gibran maju dalam wali kota ini. Jadi saya tidak mendengar dari orang, tapi saya ajak bicara. Saya tanya sama Presiden. Kenapa? Saya bukan juru bicara Presiden, tetapi saya berkali-kali juga harus tampil untuk melakukan klarifikasi terhadap semua tuduhan. Ya, kenapa? Karena diseminasi informasi untuk meluruskan satu pesan agar pesan itu bisa sampai kepada publik yang banyak. Itu sebabnya saya keberatan kalau ada orang masih terus menyebarkan berita hoax, mencaci, mencibiri, pasti saya melakukan perlawanan. Kalau dia brutal, saya 2 kali brutalnya. 2 kali brutal. 2 kali, Bang. Ya. Menteri aja malas pasang foto apa apalagi rakyat jelata ya, entahlah. Gara-gara foto Gibran kata ada. Aku baru tahu kalau di DPR itu tidak ada foto wakil presiden. Padahal ya kalau kita ingat-ingat ya, wakil presiden itu dipilih oleh masyarakat Indonesia, dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa di gedung DPR itu tidak ada foto wakil presiden? Padahal wakil presiden itu dipilih oleh masyarakat. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat.
Yang aku dengar dari menterinya Pak Prabowo, dia menyatakan kalau foto itu cuma satu, yaitu Pak Prabowo. Karena kita itu satu komanda, satu barisan, satu komando. hati, dan satu jiwa di bawah komando Pak Prabowo. Loh, kok cuma Pak Prabowo doang? Wakil presidennya mana gitu loh. Kami ini ingin wakil presidennya itu fotonya itu dipajang di DPR. Karena wakil presiden tersebut dipilih oleh masyarakat. Masyarakat. Ya jujur saja kalau kemarin itu Pak Prabowo tidak memilih Mas Gibran untuk jadi wakilnya, Pak Prabowo nggak mungkin menang lah. Tapi nggak ya mungkin, udahlah ya. ya nggak apa-apa. Mas Gibran juga nggak sakit hati soal foto tersebut, dia nggak sakit hati kok. Nggak apa-apa Mas Gibran, walaupun fotonya itu tidak pajang di DPR, Mas Gibran selalu di hati. Kami selalu ingat Mas Gibran. Semoga aja 5 tahun ke depan Mas Gibran yang mimpin Indonesia ini. Kasih tahu mereka semua bahwa Mas Gibran itu bisa gitu loh. Jangan seperti mereka itu hanya cuma omo. Alah. Mbak, menurutmu gimana tentang foto Mas Gibran yang nggak dipajang di gedung DPR? Ya gak gimana-gimana. Ya wis babano. Iya. Tapi ingat, ya, engko nek wayah pilkada, ya iki kan lagi mulai iki. Aja milih banteng. Ini artinya Yo, apa ya? Saya tumbangkan banteng ben sombong jauh, iki guys. ora sundul langit terus-terusan yo kan. Yang penting Kayaknya jangan ingat pilih sama banteng, rumusnya. katanya. Kalau DPR bisa semena-mena karena mereka punya kuasa, kasih ingat sama mereka. Kita ini rakyat yang punya suara. Kita bisa menentukan siapa pemimpin kita. Ngono loh, paham? Video pidatonya Mas Gibran di saat ini nih di depan kepala daerah udah ada yang lihat. Pasti pendukungnya. Wah, ini dia pemimpin muda. Nyarankan kepala daerah itu harus digembleng tuh selama 5 hari lah. Lu 4 hari aja 3 hari udah pulang duluan. Terus apa yang membuat lu orang-orang kepala daerah itu buat 5 hari, lu aja 4 hari nggak kuat, pakai nyuruh orang lain. Satu lagi katanya Mas Gibran itu menegaskan tidak ada visi misi selain visi Pak Prabowo. Terus buat apa debat pilkada kemarin memaparkan visi misi buat apa? Seperti biasa setiap berbicara di panggung-panggung gitu ya. Yang kemarin terakhir itu nggak mau beri sambutan di sebuah acara gitu ya. Kalau lu lihat dia itu lantang, tegas gitu, omongannya nggak terbata-bata. Ya ini alasannya nih. Selalu ada monitor teks di depannya. Ya, pernah kejadian juga tuh sebelum Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Nih pemimpin anak muda yang kalian damba-dambakan. Hahaha, buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalau bapaknya pakai kertas, anaknya pakai monitor. Itu namanya kemajuan teknologi. Salah tuh, Bang. Oke, bosku, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ini ya? Ada yang menarik. Beberapa netizen mengatakan, andai kata Prabowo tidak berpaket dengan Gibran, Prabowo nggak mungkin menang. Nggak mungkin. Berarti sudah mutlak tuh. Berarti Prabowo ini yang nebeng sama Pak Gibran. Gitu dong. Ngeri kali ya. Negeri Konoha memang lucu, guys. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, gue udah selesai, weh. Udah, weh.